dan budaya memang tidak bisa kita pisahkan dalam renung hati kita. Setiap hari, apapun itu, aktivitas kita juga akan diliputi dengan cita, rasa, dan karsa. Kali ini Rembuk Kopi menghadirkan teman-teman yang ada di dunia kesenian, terutama seni tradisional. Seperti apa nanti liputannya, obrolannya, kita kemas dengan Rembuk Kopi, rembukan sambil ngopi. Ya, itu Pak Situ mungkin bisa ditanyakan, ini beliau-beliau ini siapa? Ini termasuk wajah-wajah baru di Rembuk Kopi kali ini. Siapa ini Pak Situ? Iya, di Rembuk Kopi wajah baru, tapi di Gerabak terutama ya terutama di dunia kesenian itu mereka tentu saja udah nggak asing lagi. Siap. Karena ketika mereka kemarin Agustusan ramai dengan kegiatan kesenian-kesenian itu sampai sekarang juga sepertinya mereka nggak putus mentas-mentas terutama tapi terutama yang tengah itu. Ini lebih jauhnya mungkin bisa kita tanya satu-satu. Ini dari sini Mbak Evi, tapi silakan Mbak Evi itu memperkenalkan diri. Mbak Evi ini dari mana, atau kegiatannya selama ini apa, kayak gitu. Monggo silakan. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Evi Nurlaili Rahmaniarsi. Saya tinggal di Kliwonan 1 Gerabak. Untuk sekarang saya menempuh pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang jurusan Peternakan. Ya. Dia konsennya di Soreng ini kalau saya tahu. Walaupun sering ya kesana sini, tapi orang mungkin identiknya bisa di Soreng ya. Ini nanti sebelum bahas ceritanya ya, dia sekolah di pertanian. Kan? Gitu kan, Obrol gitu kan? ya kan, luar kidul gitu. Konsentrasinya kok beda nih tengah ini nih. Tengah ini jenengan juga mungkin akan tahu kan bahwa Mas Arya ini kan pemerhati kesenian. Iya, selain di kesenian, di kegiatan apapun saya sering lihat Mas Arya ini. Ini sebenarnya beliau ini berkecimpung di bidang apa? Iya, siap. Mas Arya ini. jawab. Wah, Iya, sambil rokok ya. Biar energinya itu nganu keluar toh, Mas. Jadi ini mau Saya dulu. Ya, monggo nih Mbak. Nama saya Aprilia, saya aktivitas jadi sebagai supervisor di PT Apak Inti Korpora. Saya dari Desa Sidogede. Ini termasuk ini juga Mas Srikandinya yang memang ikut nguri-uri kesenian yang ada di Sidogede. Gerabak agak utara dikit lah. Iya. Tapi kalau Mas Arya ini sebenarnya kan nggak perlu dikenalin sih Mas. Sebenarnya dia juga bingung mau kenalin. Karena nggak jelas sebenarnya. Di apa misalnya di apa? Di setiap kegiatan yang pasti mungkin kalau dulu mungkin di relawan juga aktif ya. Mungkin bareng-bareng kita juga. Dropping air juga ada dulu kan. Donor darah ada juga kan gitu. Tapi mungkin belakangan memang Mas Arya juga lebih ke sebagai aktivis seni yang mungkin di daerah Kecamatan Gerabak ini mungkin sering menyambangi lah. Ada pentas di mana-mana. Nah, maksudnya menyambangi ini kan kita nggak tahu kan. Di kegiatan kesenian sendiri itu jobnya apa gitu loh. Mas Arya itu jobnya apa? Apa kole kan? Apa manajer kan ya? Beda ini kan angin. Liganya mungkin dia tuh kan sering nggak kelihatan atau di bangku penonton. Kalau di depan taruh ada tuh bagian dia apa? Tok ganjel tok. Iya. Coba Mas Arya biar lebih jelas digarapi. Harus jelas kalau di Rembuk Kopi. Apa kalian itu? Nang kesenian itu apa? Ya, boleh. Perkenalkan diri. Karena nama mungkin sudah tahu semua. Panggilan Arya. Kebetulan dulu saya di relawan juga di berbagai komunitas, tapi untuk saat ini saya lebih ke kesenian. Sebenarnya bukan aktivis ataupun dari dinas yang sering disebutkan, bukan. Saya itu sebenarnya cuman kulik tukang nonton. Tapi merendah nih. ingin bagaimana kesenian Gerabak itu bisa maju, bisa kan selama ini udah maju atau apa gitu. Lebih maju. Lebih maju lagi lah. Tapi mungkin lebih jelasnya mungkin memang meluangkan waktu dan pikiran untuk seni ya, mungkin mungkin seni tradisional yang ada di Kecamatan Gerabak. Cukup jelas ya? Ya jelas. Oh jelas ya. Jelas. Berarti kulik berarti ya. Tapi yang saya lomongnya itu kan kuliknya gitu.
Mas Arya, untuk saat ini, untuk animo animo penggiat seni yang ada di Gerabak, terutama di Kecamatan Gerabak itu seperti apa Mas Arya? Apakah memang harus ada lecutan-lecutan, sering ada tanggapan biar apa potensi mereka itu sering tergali, itu seperti apa Mas Arya? Mungkin setelah corona ya kita Iya bahas pasti, ya, iya. corona. Setelah corona ini kan mereka Bermunculan. Harapannya mereka juga ikut perform, syukur bagai dikenal kan seperti itu. Seperti Ya, apa? sebenarnya bukan karena bukan karena habis corona terus muncul semua kesenian enggak. Iya, Sebenarnya dari dulu memang sudah banyak kesenian-kesenian di Kecamatan Gerabak. Cuman beberapa tahun belakangan ini, kalau dulu masih ada ya penggiat kesenian atau pemerhati kesenian dari entah itu kecamatan atau dusun masing-masing atau desa masing-masing. Tapi untuk akhir-akhir ini kan lebih jarang, istilahnya kesenian kesana kemari pentas, tapi tidak ada yang memperhatikan nanti ke depan itu atau cuman pentas atau bisa diarahkan bagaimana, itu kan akhirnya termasuk legalitas itu ya Mas ya? Nah, termasuk legalitas untuk perlu ada Gerabak. legalitas Iya, juga. perlu. Mas, Perlu. itu kan nganu, ya, Untuk Gerabak organisasi itu. akhir-akhir ini sudah mungkin tinggal 10% atau berapa yang Di Kecamatan Gerabak? di Kecamatan Gerabak. Iya. Ini tinggal Kalau mungkin kecamatan 10 Ngablak Mas? Kecamatan Gerabak Ngablak Kurang tahu kurang ya, tahu Mas. ya, cuman beberapa lah kita membantu untuk Kecamatan Gerabak, cuman beberapa, tapi untuk Kecamatan Gerabak mungkin tinggal 10% atau berapa. Yang baru-baru ini yang mungkin belum punya. Nah, kalau untuk kita kejar terus untuk legalitas itu seperti apa sih Mas? Kalau sudah mendapat sebuah legalitas itu apakah mereka itu mendapatkan kemudahan entah dari bantuan dari pemerintah, terutama pemerintah desa atau pemerintah kabupaten atau bagaimana itu Mas? sebenarnya kalau untuk bantuan semua mungkin ada, cuma untuk legalitas itu satu, kalau istilahnya pentas di luar Daerah. kabupaten daerah itu bisa untuk melindungi lah, ini benar-benar kesenian dari Legal gitu ya. legal ya. benar. Mungkin Ada segala anu lah, namanya urusan atau apa, birokrasi lebih benar. mudah lah Ya, ya. untuk pengajuan proposal atau apa itu juga membutuhkan harus ada Iya. sertifikat tersebut. Oh gitu. Kemudian kalau sampai saat ini nih, terutama setelah corona, kendala-kendalanya kita mau mentas atau apa saja untuk mengembangkan kesenian tradisional itu tadi, kurang lebih seperti apa sih kendala-kendalanya, ada nggak? Kalau Mungkin dari untuk Mas Arya akhir- nanti Mbak Tanya juga ya. Ya, kalau untuk akhir-akhir ini kebanyakan yang saya temukan di lapangan itu satu, pakaian sudah pada rusak, terus gamelan juga sudah pada Harus ada rusak, peremajaan harus lagi ada gitu ya. peremajaan. Itu yang sering saya dapatkan kendala-kendala itu. Kendala-kendala. Kalau untuk semangat jiwa seninya masih Ada lebih ya, sih. itu Masih lebih stabil. dari yang kemarin-kemarin. Cuman untuk pakaian atau gamelan itu yang sering Sarana dan jadi prasarana kendala. ya, Mas, Iya, ya? itu yang jadi kendala Tentu untuk ada pembaruan lagi gitu ya Mas. Betul. Mungkin kalau Mbak April sendiri ngelihat sebagai mungkin Pelaku pelaku langsung ya. ya sama dengan Mbak Evi, ini sebenarnya yang terjadi dengan fenomena belakangan ini kan kayaknya minat masyarakat tinggi, kemudian mungkin kalau kita bisa melihat di medsos ya, itu hampir tiap hari ada loh pentas kita, mungkin sehari Ya. libur ya, walaupun ya kita bermacam-macam ya, kita nanti bisa kita bedah satu-satu. Nah Mbak April sendiri itu melihat fenomena ini seperti ini, sebenarnya dari sisi positif dan seperti apa melihatnya? Sisi positifnya untuk kemarin ya, untuk pas 17 itu memang kan Nah, setiap hari Full itu ya, full full ya. itu jadwalnya. Iya. Setiap, bahkan kemarin pas 17-an itu 1 minggu main 2 kali. Itu benar-benar semangatnya anak luar biasa sekali, karena setelah pandemi sudah berapa tahun ya, sekitar 2 tahunan Iya, 2 ya, tahunan. kita vakum dari kesenian, terus sekarang sudah tidak vakum lagi, semangatnya anak luar biasa. Rindu jejek terus. Iya. Jadi untuk pentas lah, ini hari ini pentas, nggak ada patah semangatnya, Iya. semangat terus pokoknya. Setiap ada tanggapan, Semangat, semangat. iya. Karena mungkin karena sempat dibelenggu di Iya, waktu itu tidak boleh pandemi itu keluar kan, rumah, waktu pandemi gitu. itu kan benar-benar semuanya dibatasi, kemudian ya semangatnya ngumpul kan Iya. akhirnya di Agustus kemarin itu ya. Bahkan kalau mau pentas, setiap malam itu latihan, tidak usah di WA ya, datang nggak usah sendiri. sudah datang sendiri. Tinggal gamelannya itu di dibunyikan udah kode ya. Iya. Kalau Mbak Evi Datang sendiri sendiri. melihatnya seperti apa? Maka jadi kalau Mbak Evi ini kan setahu aku kan juga bukan konsen hanya di satu grup ya. Kalau sekarang gabung di grup atau lebih freelance sekarang? Independen Kalau gitu. kalau aku nggak pernah gabung di grup mana-mana Oh, sih. independen. Ya independen. Terus kalau menurut pandangan aku nih, dengan kesenian yang ada di Gerabak,
kayak pemudanya tuh iya semangat, tapi mereka tuh belum keluar dari zona nyaman mereka gitu loh. Jadi kayak misal ada tarian misal kayak soreng, ya udah gitu-gitu aja gitu loh. Nggak kayak cobalah kita ngembangin gerakan soreng itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak lebih keluar dari lebih berekspresi lagi gitu loh. Bisa Tapi apakah dieksplor itu, tidak hanya anu, sekedar monoton ya, gitu Iya, ya apa, maksudnya. Ya. kayak soreng sendiri itu kan ada pakemnya, Mbak. Iya, Terus ada. kalau keluar pakemnya itu piye? Maksudnya improv gerakan itu bagaimana? Kalau menyalahi aturan pakem itu dosa ora atau bahasanya kan gitu. Itu gimana, Mbak? Ya kalau menurut saya kan nggak kan ekspresi kan nggak ada ya kayak dosa terus kayak Iya, enggak pakemnya itu loh, maksudnya. pakemnya nggak apa-apa Oh, kan. nggak apa-apa ya? Yang penting kan alur ceritanya itu nyambung gitu loh. Oh, kan gini, kalau dari soreng itu kan nggawa Aryo Penangsang yang Iya. di mana di situ tuh akan seakan-akan ada sebuah cerita Ya. dari awal. Tetap itu Bukan, nggak nah. mungkin dimodif jadi Wiro Sableng. Ya, kan nggak mungkin. Nah, Nggak mungkin. Apakah modifikasi yang bagaimana sih, Mbak, untuk gerakannya? Mungkin Ya. mungkin aku tengahin ya. Mungkin yang dimaksud itu artinya ketika sebuah grup soreng, Iya. ketika di bulan 1 sampai bulan 6 tuh menampilkan itu, tapi demi regenerasi. Ini kan kita kembali ke regenerasi Iya, supaya iya. anak-anak muda itu lebih mungkin menarik kalau klasik tetap mungkin ya, Iya, yang iya. senior lah. Mungkin Pakem yang klasiknya yang muda ini kan setahu aku di dalam sebuah cerita ini kan juga fiksi juga Iya, ya iya. dari si siapa Aryo Penangsang Aryo ini Penangsang. mungkin bisa dicukil dari sebuah kisah untuk yang muda-muda gitu loh. Oh. Dia kan gerakannya nggak harus sama plek dengan yang Oh gitu. tapi di situ tetap basicnya tetap soreng gitu. Iya, iya, tapi iya. mungkin dari segi gerakan itu dia lebih variatif mungkin yang seperti itu. Oh gitu ya, berarti Iya. variasi gerakannya ya. Nek untuk tatanan alur ceritanya tetap ya. Ya kalau alur ceritanya tetap, tapi kalau musik sama gerakan kan bisa kita kembangkan. Tapi boleh ya? Boleh sekali. Oh, kirain Ya, harus kan, pakem kayak gitu. Nah, contoh kayak gini mungkin yang dimaksud Epi gini, maksudnya boleh dan tidaknya itu kan kalau dulu di zaman dulu belum memakai bass drum itu kan boleh Iya, juga iya. karena Oh. untuk Iya. menimbulkan efek dari musik itu lebih Iya, iya, menggema iya. dan sebagainya. Mungkin yang dimaksudkan Terus itu. seperti itu. Udah boleh sah-sah saja selama ya ini kan kita bukan berbicara halal dan haram ya, Iya, iya. tapi demi eksistensi dari sebuah kesenian itu tersendiri. Mungkin seperti itu. Coba dijelaskan, Pak. Ya kan biar kayak misal kita udah pentas di suatu tempat A nih, Iya. besok di sini wah kita harus kayak gerakannya Monoton nggak gitu? boleh Ya. sama dong, kita harus Oh, gitu. mengeluarkan Ya, kayak iya. yang Ya, baru. mungkin lebih di Nggak improve Iya, lagi improve lah. lagi. Iya, lebih Iya. improve. Kalau Biar gitu-gitu aja kan Iya. Ya, bosen. ngapain Bosen, dia ya. nanggap lagi. Iya. Iya. Kayak biar ada surprise gitu loh. Iya, iya. Karena gini kan aku ngelihatnya mungkin ada sebuah peradaban di mana kobro yang masih tradisional sekarang ada yang namanya brondul. Nah, mungkin Iya. kalau dari soreng pun akan kayak gitu ya. Atau Ya, rembut atau apa walaupun gitu. nggak harus larinya Belum sejauh kan itu itu. juga. Kalau Rembuk kan- dari soreng itu mungkin sulit untuk istilahnya dikasih seperti lagu-lagu brondut. Pola. Iya, Mungkin tidak bisa. Karena Cuma gerakannya ya. Iya. Apa ceritanya? kalau Nah, soreng- karena memang basic Basicnya. keseniannya beda. Iya. Kalau soreng itu mungkin cuman gerakan istilahnya seperti apa ya? Rancaknya. Yang mudah. Untuk cabut keris itu biasanya dari belakang itu bisa langsung cabut di tengah, langsung ngacung gini bisa. Oh, boleh gitu. itu. Ya. Mungkin di situ untuk variasi-variasi tarian. Tapi kalau Iya, untuk iya, iya. musik ditambah lagu dangdut atau apa sudah beberapa kali Dicoba. grup Nggak- dicoba. nggak Itu masuk nggak kayaknya, nggak masuk ya. Memang nggak masuk. Tapi kalau alatnya tetap ya, tetap pakai kayak itu. Misal pun gini, di salah satu dusun yang ada di Desa Ngrabak itu sorengnya tuh diimprov pakai pentongan. Itu apakah sebenarnya juga akan menyalahi kodrat dari si soreng sendiri atau enggak? Kalau menurut saya sih enggak. Terus kayak selama Itu kan ceritanya modern. Oh. Penggunaan alat itu sebenarnya nggak masalah. Iya. Nah, mau Iya, tambahin iya, apa iya. aja nggak masalah. Asal nggak merubah ritmisnya. Ritmik Ritmis dari itu ritmik. berpengaruh, ritmis Iya, iya, ya. iya. Seperti apa brondut itu, Iya. karena ritmis itu bisa masuk dengan Gerakan. irama lagu-lagu sekarang. Iya. Kalau ini ritmisnya nggak bisa masuk dengan Dengan lagu pop atau Iya, lagu iya, apa iya, itu iya. nggak masuk gitu. Masuk Jadi- soreng tiba-tiba nyanyi gilgang kan? Masalahnya kalau soreng itu kan alur ceritanya itu prajurit yang lagi berlatih Berlatih. untuk menghadapi perang. Bukan seperti kalau kobro ya, kobro jadi brondut itu kan dia memang istilahnya tarian gembira, Tarian, lagu-lagu, iya. Seperti solawatan. pesta gitu ya, Iya. Berarti pesta nggak gitu. nggak ada ibaratnya nggak ada ngungkap sebuah cerita itu enggak? Cerita misalnya Lebih bukan masalah cerita. Jadi kayak gini.
kita jelasinnya setelah sesi ini ya, kan udah 15 menit ya. Kita sambil seruput dulu. Oke, kita seruput dulu. Monggo silakan ini dicicipi juga. Saya belakang juga itu udah. Ya, rembuk kopi kali ini tetap dengan spirit Selasar Merah Putih, tempat ngopi paling eksentrik. Oke, dan satu-satunya media partner yang ada di Gerabak itu Gerabak Klinik yang ojo ilang Gerabak. Yo, karo di seruput lagi sambil monggo. Ini rembuk kopi kok. Ini untuk Pak Juta ini kan cukup asik sekali Pak Juta untuk tema pada malam hari ini, dimana memang mereka tuh apa ya, ada timbul sebuah, kalau visi misi enggak, cuma jangan terlalu apa ya, kemarin itu kan sempat ada sebuah pandemi yang menyebabkan apa ya, adrenalin dia yang seharusnya itu sudah dikeluarkan tapi dibekukan dengan adanya hal sesuatu itu pun mendunia, bukan cuma ada di Indonesia. Itu sekarang mereka sudah dibuka lebar-lebar untuk apa, role-nya itu untuk dimana mereka berkreasi. Untuk sekarang mereka itu apa ya, ibaratnya mengeluarkan sebuah energi yang begitu maksimal, apalagi setelah menjelang adanya corona yang cukup panjang waktu itu. Kebetulan terus beberapa saat kemudian ada yang namanya Agustus itu yang identik dengan budaya-budaya semua keluar. Jadi pertanyaan sekarang itu, seperti Mbak Evi sendiri itu kan dia juga menempuh pendidikan kan, dia masih sekolah bahasa seperti itu. Apakah di kegiatan-kegiatan di Agustusan itu juga akan menyita waktu proses belajarnya gitu kan, mengingat sebagai pelajar kan masih menempuh pendidikan. Bagaimana Mbak Evi? Kalau saya sendiri sih enggak mengganggu kuliah saya, soalnya kan di kuliah saya kan kedinasan, terus kan cuma 5 hari kerja. Nah jadi hari Sabtu Minggu itu bisa saya sih kayak ada job nari gimana gitu. Ya terus kayak latihan, terus saya sering itu apa ekstra tari di SD Gerabak 3 sama di SMP 1 Gerabak. Oh itu juga ngasuh nari juga. Iya. Oh ya ini buat regenerasi kan sangat bagus ya kan, ada kebutuhan seperti itu. Berarti kalau di luar Sabtu Minggu berarti nggak terima job ya? Ya bisa, kalau misal apa namanya malam nggak ada, mungkin. ya Mungkin mungkin ya, malam. kalau Oh ngelaju berarti ini? Iya. Kuliahnya tuh ngelaju? Oh. Tapi ya di sana di asrama juga Ada sih. asrama. 5 hari di asrama. Sabtu Minggu pulang ke Gerabak. Ya, Kalau Mas Arya ini perkembangan kesenian tradisional itu di Gerabak terutama, ini kan kebanyakan ada soreng, ada topeng ireng, ada brolot gitu. Memungkinkan nggak untuk ada apa kesenian baru lagi baru yang bakal muncul kayak gitu itu, karena selama ini kan ya adopsi semua gitu. Maksud saya kenapa mungkin nggak menciptakan kesenian baru kayak gitu itu? Kalau selama ini yang saya lihat belum ada bermunculan baru, cuman variasi-variasi tarian sebenarnya seperti dulu gerakan gini dirubah, tambahin gerakan ini itu sering banyak yang istilahnya tambah-tambah variasi, dikembangkan dari situ ya. Istilahnya kalau sekarang itu banyak yang tambah-tambah variasi. Kalau muncul untuk tarian baru belum. Saya lihat belum ada. Lalu dampak kemarin seperti adanya apa itu festival 5 gunung ya, kebetulan juga di Gerabak bertempat di lokasinya Mas Arya. Itu ada dampaknya nggak buat perkembangan kesenian di Gerabak sendiri untuk kedepannya, atau paling nggak bisa menginspirasi nggak itu adanya penyelenggaraan itu di? Kalau saya lihat akhir-akhir ini banyak yang tambah semangat dengan adanya festival 5 gunung. Cuman memang tariannya itu belum bisa mengimbangi untuk yang 5 gunung, karena kalau 5 gunung itu udah profesional gitu ya. Udah profesional, terus itu memang saya lihat itu tarian sebelum pentas di situ sudah digodok beberapa bulan kemudian, terus nanti tahun depan untuk festival lagi rubah lagi. Tapi kalau untuk Gerabak kan mempertahankan, setelahnya kalau soreng ya udah soreng terus. Karena itu juga upaya melestarikan budaya lokal kan. Mungkin agak beda Mas, mungkin tapi yang dimaksud Mas Juju ini mungkin spiritnya ya. Ya, spiritnya. Bahwa ketika di festival 5 gunung ditampilkan berbagai macam tarian dari seluruh dunia lah, taruhlah seperti itu kan, minimal sebenarnya itu kesempatan keren gitu, bahwa kita juga bisa ngelihat dunia tari itu ternyata seluas itu. Mungkin gitu Mas Arya. Tapi kalau memang ya agak sulit Mas kalau bisa maksud saya dengan adanya itu di Gerabak itu kan kemudian harapannya bisa menginspirasi gitu loh. Betul, bisa. Ya, kan? Bisa. Kalau untuk hanya saja mungkin belum ya, karena
juga durasinya dari Agustus ke sekarang juga baru Tapi sudah sebentar. ada yang memunculkan istilahnya kebanggaan sendiri ikut 5 gunung, terus mereka juga oh, saya harus nari seperti ini ini itu sudah Iya, ada. Oh bagi nganu ya, bagi para grup-grup lokal yang kemarin Iya, yang kemarin sempat perform di sana. saya ikutkan di sana. Yang Mbak April juga tampil kemarin ya? Tampil. Yang apa Untuk itu ya? yang SKSR prajuritan. Oh yang anu ya, yang dari Sidogede ya? Iya. Itu gimana Mbak? Ketika mendapatkan panggung yang semegah itu dengan apresiasi penonton Gengsi mungkin juga. itu kan agak beda ya dengan Iya. John Sewu kalau kita main di Bisa atau di mana? kampung per kampung itu Iya. kan kita juga Iya. itu juga sebenarnya apresiasi luar biasa, tapi ketika di sebuah festival yang kelasnya nasional kan yang prestis ya itu ya. apa tepuk tangannya mungkin akan terasa beda, mungkin lantainya juga itu gimana Mbak? Itu terasa sangat beda sekali ya Mas. Ketika penontonnya banyak, lihat penontonnya banyak, lah, serasa semangatnya itu luar biasa. Untuk geraknya yang biasanya cuman Ya. biasa gitu, lebih Jadi semangat lebih gitu. total gitu ya. Lebih Lebih total totalitas ya. gitu. Ya. Ya, lihat penontonnya pada tepuk tangan gitu. Lah, Ya, ya. kapan ya besok bisa tampil lagi Dan mungkin di yang lebih panggung megah, lebih ya. megah Nah lagi. sekarang Evi ini kan juga sama, mungkin Iya. dari karirnya dia bersoreng ria itu dia pernah tampil di istana. Nah ini kan Iya. mungkin ini akan Iya. ada juga mungkin effortnya kan Iya, juga iya. beda. Mungkin gimana itu Mbak Evi? Kalau ceritanya ya cerita dulu nih dari awal dulu ya, dari awal. Nanti kita bagi-bagi masih Iya. masih panjang durasinya. Kalau yang cerita di istana, Iya. ya dulu ya. Itu kan saya dulu masih SMA. Kebetulan saya sekolah SMA di- dulu ya? Ya, SMK. Enggak TK ya? Enggak. Saya kira TK dulu maksudnya. Waduh, berat ya. Siap. SMK dulu ya. Terus kan dulu kan kenal sama guru tarinya kan kebetulan juga ikut 5 gunung. Iya. Terus dulu tuh sering diajakin nari di festival 5 gunung juga 3 periode. Terus habis itu kok kesini-sini tuh yang makin tren tuh soreng gitu kan. Makin tren. Oh ya udah, aku cobalah Ikut dari angin ya? Iya, dari dulu aku narinya klasik terus kayak kontemporer ya? iya, kayak gambyong, bondan gitulah. Coba cari soreng kok kayaknya seru nih gitu kan. iya, iya. Coba. Terus kan kenal sama kayak Pak Slamet Barorejo lah, terus mana guru kesenian mana-mana, terus Lingdang jaringan. ya, terus diajak lah nari. Sebetulnya tuh nggak pede lah kok kayak kan cowok semua ya, aku cewek sendiri aduh gimana ya kayak gitu. Tapi kalau misal aku malu-malu terus kan kapan Nggak nih maju, aku nggak maju iya ya. nggak maju. Terus makin kesini Tapi kebetulan sorry tak potong, ketika langsung masuk di sore itu apa langsung dapat posisi yang itu atau sebagai Enggak. sebagai yang Niogo sih apa mentong-mentong itu kan ada prosesnya. Gak pakai kelambi di sini. junior kan gitu biasanya. Gimana itu? Gimana Baby? yang pertama tuh kan nggak langsung jadi itu enggak. Iya, Apa Saya sih dulu namanya sebutannya itu kalau yang kayak kamu itu? Aryo Penangsar. Ya, Ya. tapi yang ceweknya itu apa namanya? Senopat. Senopatinya. Senopati. Dulu enggak, aku ikutnya barisan paling belakang sendiri. Paling belakang. Bukan bawa Enggak. Ya, karena kan dia takut salah, Iya. merusak gitu. Iya. Biasanya nek pasukan pasti belakang itu pasukan 45 itu Pak. Lanjut Baby. Kan masih kecil ya dulu kayak Iya, iya. duh, iya gitu kan gitu Kecil kan. dewe ya. Iya, terus ikut latihan lah. Oke, latihan bisa pentas 1 kali, bisa pentas kedua kali langsung ditaruh di depan yang pakai kuda. Oh iya, iya. Sebagai kan ya pemimpin pasukan kanan Iya, kiri. iya kanan kiri yang perang-perang Oke, pakai oke, pedang. oke, Aku oke, kayak, oke. Pak, masa saya yang itu? Iya, kamu coba aja ya. Udah coba. Terus 2 kali pentas nih. Terus disuruh jadi yang si ceweknya itu. Iya. Senopatinya. Iya, terus kan berlatihnya di itu temu gitu loh ngablak Iya, sama iya, itu. tahu. Terus Dia dilatih, kamu harus gini, terus kayak mimik mukanya harus gimana, terus jalannya harus gimana. Kan pertamanya nggak bisa ya kayak, aduh tangannya gimana ya, nggak bisa. Terus Itu butuh berapa waktu sampai menjadi senopati itu? Sebentar. Itu senopati itu sebenarnya peran-peran laki-laki ya, bukan peran perempuan. Itu kalau diperankan oleh Cewek. perempuan itu Berubah. bagaimana? Maksudnya perasaannya atau berperan menjadi Cewek juga atau laki-laki, cowok ya, kan dulu seperti bubring itu. Bukan bos cewek kan? juga mas, dia itu jadi kayak apa sih anak buahnya di bawahnya Aryo Penangsar. Penangsar. Iya. Itu memang di belakang ini memang ditampilkan cewek ini kan marketing juga mas. Bahwa dari penonton itu lebih menarik gitu. Iya. Tapi dia tetap berperan sebagai cewek gitu. Oh, tetap berperan. nggak harus pakai Orang gubring bos paling ora tuh. enggak. Oh, iya. Oh, ya tetap cantik. Tapi pakai belangkon. Oh. Pinter bringos. Ya, Lanjut, Baby. saya pikir berperan jadi apa? Lanang kan, Lanang, gitu. iya. Itu wayang wong mas. Waktu itu kan 2018 kan udah. Terus 2019 nih awal-awal tahun ada kabar katanya wah sore di istana terus kan gitu kan.
Terus diambillah dari SMA, SMP, SD anak ya, itu. Ya, seleksi Karena waktu itu. membutuhkan personil banyak ya. Iya. 200 kalau nggak salah. waktu Ya itu. 200 dari Gerabak, Ngablak, Ngablak. Pakis ya Sama kayaknya Pakis. kalau nggak salah. Terus kan diambil per sekolah itu berapa ya? Ah. Lupa. Kayaknya 50 atau enggak 20. Waktu itu 100 orang nih seleksi. Oh, seleksi. Seleksi. Ya. Terus kan Jadi yang sekian gitu. ya nyeleksinya itu Pak Slamet Badarrejo. Ya kan mungkin udah kenal ya, udah Iyalah. kenal. Mau Ya udah gitu. tiba-tiba aku sama satu peran lagi cowok terus di Masuk. depan. Duh, Ah. kayak Pak, emang saya yang di depan? Iya, kamu yang di depan. Oke lah, kita latihan. Terus kan datang Pak Eko PC sama satu lagi yang oke. koreonya Yang dari istana ya? Ya, terus dilihatlah kamu kayak disendiriin gitu loh. Dilihat kamu, oh iya kamu harus gini. Terus jadilah yang di depan sendiri gitu kayak wow, kebanggaan tersendiri gitu kok. Gitu loh. Dari sekian banyak penari terus kayak dapat tokoh tersendiri di situ. Itu jadi berapa yang di depan waktu itu? Jadi yang untuk barisan yang inti ya? Ya, Utama itu inti. jadi berapa jumlahnya? Waktu Yang dewasa tuh 2, terus anak kecilnya 4. dewasa itu 2 itu diantaranya 1 kamu? Aku sama itu orang Bandung Rejo satu. Dimas itu? Ya. Sutek tahu itu ya? Ya. Sutek Ya. ya? Oke, aku tahu juga. Dan memang sekarang Sutek itu jadi tokoh sentralnya ya, jadi Aryo Penangsangnya yang Sampai yang sekarang. yang hari ini sampai hari Yang di ini. Bandung Rejo itu. Dan ya memang dia juga punya nganu sih, karakternya kuat juga Iya. dia. Karakternya kuat dan. Nah, yang menarik nih, ini kan sama ya. Tadi Mbak April dapat panggung yang sebegitu keren ya di. Aku bisa sih bayangin ketika aku di tengah-tengah festival Lima Gunung tuh mungkin Perasaannya gitu ya. sebagai kita mungkin kalau aku ya sebagai performer kan itu ya salah satu impian hidup kan. Iya. Kita berkarir itu kan salah satunya kita mendapatkan panggung yang megah kan. Iya. Iya. Diapresiasi memang bukan nyun sewu, bukan hanya oleh awam, Iya, iya. tapi di situ ada profesor-profesor seni, di situ memang ada pelaku seni yang luar biasa dan mungkin balik mungkin ke Mbak Evi ini kalau dia di istana ini lebih ya sebagai sejarah hidup ya mungkin Iya, salah satunya iya. itu Portofolio. aku juga gak yakin sih bakal terulang ya karena kan kita juga harus berbagi dengan budaya lain toh. Iya. Betul. Tapi aku juga maksudnya di situ kalian kan udah merasakan nih top target dalam sebuah kesenian ini masih ada nggak sih maksudnya top target selanjutnya gitu mungkin Mbak April masih ada nggak sih target gitu misalnya wah aku pengen ya nggak tahu apa Oh, gitu. iya. Tahun ini atau tahun depan. Ya, Masih ya, banyak ya, target ya. untuk Main saya. badaan, popo kan. Yo kan mungkin dia senengin nang badaan. Nggak, target saya pengennya nggak bisa bisanya binatang ini. kesenian bermacam-macam gitu. Gitu ya. Nggak cuma di prajuritan, nggak cuma- belajar topeng ireng, belajar soreng, belajar jaranan putri, idakep yang sekarang Oke, lagi lagi, viral naik gitu, lagi ya. idakep. Terus ini saya baru belajar warok Warok cewek. Hmm. Iya. Jadi untuk target berikutnya Warok itu memang ada warok cewek atau cewek memerankan Warok apa, cowok. warok cowok gitu? Enggak ya? enggak Ada, ada ya? warok cewek. Oh, warok cewek ada ternyata. Iya. Wah, Mbak, Nanti ini gerakannya bisa lebih jadi lebih gemulai ya lebih feminim lah ya. Iya, Mungkin lebih itu feminim. yang di daerah Jawa Timur mungkin ya Pak Teh. Yang namanya warok itu memang ada warok cewek kan di situ. Hmm, Yang saya mungkin belum pernah- mungkin belum pernah pakaiannya mungkin yang mungkin beda. Iya, iya, iya. iya. Dikala warok cowok itu pakai baju yang hitam-hitam dibedeh ramu mungkin tuh nek cewek Oh, enggak, bedeh itu kan enggak, ya. enggak. Mungkin lebih ke soft ya. itu mungkin kan kayak yang di YouTube itu ya warok gandrung itu mungkin gitu. Iya, Ah, warok Iya kayak gitu kan. Iya. Belum pernah kalau untuk secara performasi sih belum pernah. Rumbe-rumbenya itu Ya, kan. iya, iya. Kalau Mbak Evi sendiri targetnya apa nih? Yang untuk, aku pengen nari mungkin di Washington apa mungkin di depannya George Bush. Kalau untuk saya sendiri sih nggak pengen kayak nari di mana-mana, tapi kayak saya pengen ngajak pemuda-pemudi Gerabak tuh kayak ayolah kita jadi satu nih bikin suatu karya sesuatu, sip. yang ini tuh Gerabak gitu loh. Woi, Yang lebih besar ya. Iya. Ya, ya. Mungkin kan udah didengar lah sama salah satunya mungkin Mbak April kan mungkin langsung tergerak. iya iya iya. Tapi ada yang paling penting sebenarnya dari Evi sendiri ketika ada obses ya. Ada sebuah obsesi ini kan harus ada yang supporting. Iya iya iya. Ya, mungkin salah satunya ya kita yang duduk di sini. Ini gimana sih konsepnya gitu loh maksudnya. Iya, Yang menyatu itu seperti apa, kemudian di dalam apa dan ini kayaknya jawabannya Kalau sih- ya kalau sampai sejauh ini nih selain mereka nggak mungkin kan nunggu tanggapan terus, Benar. ya kan? Terus misalnya kayak pemerintah terkait nih sampai misalnya yang paling kecil itu tingkat desa. Mereka ada nggak sih support itu misalnya dalam bentuk apa, kemudahan seperti apa atau pernah
pernah nawarin satu tempat untuk latihan atau mungkin nawarin kebutuhannya apa sih buat kesenian, mungkin nggak sampai ke sana tuh pemerintah Atau mungkin nawarin. pelakunya langsung jadi PNS itu. Mungkin bisa Sesuatu yang nggak mungkin bagi saya. Karena gini, Mas, ya, sorry. dulu ya misalnya orang punya keterampilan main bola itu bisa Kan menjadi bisa. Iya, iya. poli, Ada bisa kan? kemudahan. Iya kan? Nah, itu mereka kan dapat kemudahan. privilege. Ya, Kan privilege maksudnya- ya, itu ya salah oke lah, satu. mereka nggak langsung PNS oke, tapi kan maksudnya ada privilege di dalam Iya. mereka berkarir. Karena gini, secara teori mereka sudah menghabiskan separuh hidupnya untuk nguri-uri kebudayaan, Oke, nguri-uri Iya. melestarikan. Mereka kan terus- apa dong feedback dari Iya. negara gitu. Walaupun misalnya ada sih mau jadi PNS, sesuk aku main hotel kan gitu. Tapi jangan dijawab sekarang, gitu kan setelah yang satu ini. Oke, masih saja Rembuk Kopi, rembukan sambil ngopi di Selasar Merah Putih, tempat ngopi paling eksentrik yang ada di Gerabak. Juga dengan Gerabaknya nih, satu-satunya media partner yang ada di Gerabak. Gerabaknya nih, ojo hilang, Gerabak ini. Seruput lagi. Seruput lagi. Ini sambil dicipi, monggo. Bukan mainan loh ini. Oh, Mas Arya, bagaimana sih sebenarnya hubungan yang erat nih, kemudian timbul simbiosis mutualisme antara kemajuan digital kita dengan maraknya ataupun semakin membuminya kesenian-kesenian tradisional yang ada di kita maupun dengan pentas-pentas tersebut. Gimana, Mas? Ya kalau menurut saya untuk saat ini lebih mudah untuk promosi atau apa. Kalau dulu kan mungkin cuma sekedar YouTube atau apa, bahkan untuk untuk smart kedip itu dulu smart kedip itu apa itu orang-orang pada bingung. Tapi dengan adanya digital yang sekarang baik di Facebook atau apa itu lebih cepat tahu. Oh, smart kedip itu tarian prajuritan dari Sido Gede. Itu lebih tahu. Terus untuk informasi pementasan juga lebih cepat. Oh, jadwal ya. Jadwalnya lebih cepat tahu. Tapi jarang ya, Bahkan- Mas, di Cagar yang nanya itu tontonan Dino Kilur. kalau itu sekarang sudah agak Tidak, saya tidak, kurangin, tidak, agak sudah saya kurangin untuk tontonan ngendilur sing ono itu lebih saya kurangin karena saya sendiri sering dicapri sama teman-teman kesenian, Pak, tolong ini naikkan, ini tolong dipublikasikan. Itu kan sekarang lebih cepat. Bahkan saya sendiri untuk tahu pementasan di mana-mana itu lebih banyak yang kasih undangan atau apa. Iya, itu kan namanya kemajuan Kemudian di Nah, medsos itu tidak harus seperti kalau di YouTube kan mungkin dia terlalu lama. Panjang. Jadi karena Durasinya. karena tayangan yang short itu tadi, cuplikan-cuplikan itu lebih kayak sekilas-sekilas gitu, itu Iya. lebih mudah Benar-benar. diakses Benar gitu diakses. menurut saya. Iya. Mungkin Mbak Evi sendiri melihat nggak sih kemajuan digital dari media sosial ini terhadap mungkin karena dia independen kan, Iya. udah tergabung dengan grup, cukup membantu nggak sih dalam artian brandingnya sebagai seorang penari lah artinya di sini secara simpelnya atau performer itu membantu nggak sih? Kalau menurut saya sendiri ya, kalau media sosial kan apalagi zaman sekarang kan kalau orang kan misal kayak duduk aja pegang HP pasti scroll entah TikTok lah, IG, Facebook. Kalau menurut saya itu sangat membantu banget. Jadi kayak kita misal betul yang tadi ya, itu info tontonan kan, kalau dulu kan Facebook info tontonan di mana gitu. Sekarang kan enggak, udah kayak bikin pamflet bagus lah, kayak ada fotonya lebih bagus, itu kan lebih kayak apa ya? Lebih terbantu banget ya. Terbantu banget. Nah kalau secara personal kamu gitu loh, selama ini gitu dengan adanya medsos ini juga cukup mengangkat nggak sih? Karena kan kamu sendiri mainnya kan, gitu, single gitu. Menurut saya membantu banget, apalagi dulu kan bahas istana lagi ya dulu kan itu kan banyak nih media yang meliput jadi kayak orang-orang lebih tahu nih ini toh orangnya, terus kayak jadi alhamdulillah kebanjiran job sampai Agustus itu kan pulang dari istana terus kayak ada job terus kayak bisa apa ya lumayan lah dapat uang saku buat jajan buat nabung. Bayar kok nangkap jenengan itu bayar. Kan oleh uang saku saya kira yo. Buat pedak pupur itu ya buat terus kalau nggak Kan secara prestis dia sudah mendapatkan panggung itu, tapi harus Nah, tetap justru sekarang berkah dari Ya. yang dimaksud itu berkah dari istana itu. Sebenarnya ini gini, ini menarik sih sebenarnya. Apakah ketika kita memanggil sebuah grup iya. ataupun aku pengen Mbak Evi performer sendiri. Iya. Ini yang di masyarakat kita masih rancu.
mungkin Mas Arya nanti bisa jelasin. Iya. Harganya piro sih gitu. Nah, ini kan pasti dijawabnya. Iya. Itu macam-macam, Mas. Iya. Artinya tinggal tergantung siapa yang ngejob misalnya. Iya. Misalnya aku ngejob smart ketip. Iya. Segmennya di mana nih Nah, gitu kan? Iya, aku iya. kenal karo bojone Iya. Mbak April misalnya cumplung. Ini akan beda gitu. Ini akan beda. Nah, misalnya tiba-tiba ada orang ya nggak tahu orang kaya atau sultan dari mana pengen ngejob smart ketip, tentunya dia juga mempunyai harga yang standar. Nah, ini sebenarnya fenomena ini juga plus minus nih menurut aku. Karena apa? Ketika misalnya kita kasih, oh sih penting main. Artinya mungkin ya dengan budget yang artinya terbatas ya, mungkin makan dan sebagainya itu. Mungkin aku yakin sih orang 3 depan ini lebih dari kita hebatnya. Artinya naik truk sana juga biasa, pulang malam juga nggak jelas. Misalnya ini kita nggak tahu dan sebagainya. Sampai di sana kita cuman ya nyun sewu, cuman istilahnya kita dapat makan dan sebagainya. Padahal setahu aku ketika orang sudah performer dan dia merasa sudah puas, dia udah nggak merasa lapar. Betul. Yakin itu aku. Iya. Mereka juga nggak nafsu banget. Tapi mengharap bayaran kan teman? Bukan. Enggak. Justru malah bayaran itu yang justru sangat-sangat tidak. Balik lagi ke mereka itu perehnya itu Kepuasan, adalah ya. menguri-uri itu. Makanya kan kalau ada yang nanggap itu kan kadang melihat, oh ini tanggapan gon Mas Arya koyo ini rapi. Iya. Dan saya ini misalnya saya gitu. Iya. Kan kita sebagai bentuk apresiasi. Itu- Oh ya udah kita berangkat ke Mas Arya. Gimana? Itu melihat ke segmen pementasannya di event apa nih, di momen apa gitu bener. kan. Nah ini maksud Ya, maksud aku gini. komersil kah atau enggak atau perayaan apa kayak gitu. Jadi ada beberapa setelah saya riset kecil-kecilan ada beberapa unsur yang kenapa di Jawa khususnya di daerah kita itu kesenian itu bisa tumbuh karena terlalu banyak kompromi, Mas. Contoh misalnya Mbak April punya anak buah, Mas Arya juga punya anak buah. Latihan terus. Orang-orang sing nanggap bubar kok gitu loh sih, Mas. Enggak usah terus sasi 3 minggu bubar, Mas. Karena mereka nggak pernah dapat tepuk tangan itu aja. Sementara pemain-pemain ini udah siap, mereka udah siap istilahnya udah udah siap mati demi kesenian. Tetapi kan harus ada regulasi yang jelas supaya mereka juga lebih dihargai kan gitu. Nah ini gitu loh. Tapi akan sulit ketika ketemu dengan orang-orang militan-militan kayak 3 orang ini. Tepuk tangan. Dan mereka nggak akan mikir lagi gitu loh, Mas. Yang saya lihat tuh mereka udah mikir, tapi maksud saya supaya semuanya di dunia ini kan balance ya. Semuanya akan balance dan mereka bakalan dapat apresiasi yang dari orang-orang yang tepat. Kemudian Mas Arya, ini yang menarik nih kan. Setelah jenengan mengamati ya, melihat nonton sana sini, oh ini juga sahabat saya juga kan. Beliau ini juga nggak dapat apa-apa. Tapi kan saya nggak bisa melarang, Mas. Aku jeneng wong seneng. Kayak Evi, kayak Mbak April ini main di pucuk gunung sana, wis bawa rasa mangkat gitu, nggak mungkin mereka itu bisa dilarang. Nah itu kan balik lagi ke sebuah bergaining bayaran piro, nggak bisa. Ini bukan soal bayaran. Makanya setuju dengan statementnya Mas Cucu. Nah iso mereka itu dia akan jadi PNS. Nah itu ya Betul sekali. Ya tergantung mereka mau jadi PNS apa enggak. Kalau nggak mau, takutnya mereka nggak mau. Kalau yang takutnya nggak mau loh. Ya. Nah iya. Jadi lebih balik lagi adalah itu seumpama maksud saya kemudian dengan Digitalisasi dia. bukan kemudian mereka privilege itu tadi. Jadi perjuangan mereka nguri-nguri budaya itu tadi paling enggak menjadi sebuah privilege ketika mereka dinas ada lah, ini ya lah. instansi atau pemerintahan itu juga bisa memberikan kelonggaran-kelonggaran kemudian itu tadi. Itu hanya sekedar contoh. Ya. Tapi kalau Pak Ganjar jadi presiden aku tak wani ngomong. Minimal Ya. orang tiga ini tadi kadus lah lu. Ya minimal RT lah, minimal RT tukang tanda tangan gitu. Mbak April, di sini dia sudah jadi senopati kan sudah jadi ada mau. Iya toh. apakah di komunitas jenengan itu apakah mungkin akan terjadi dikala kita melihat sebuah kesenian tapi ini di segmennya dangdut gitu kan. Nek misalnya dangdut itu kan misal pun kita manggil Irlanda misal pun. Di situ kan ada gestarnya. Apakah di kesenian-kesenian kayak gitu ada gestarnya nggak sih? Misal pun sore Bandung Rejo, gestarnya aku menghadirkan penari si ini. Itu ikonnya itu ada nggak sih kalau di ini? Ada, tetap ada ya? Ada. Pengambilan ikon itu dari mana itu, Mbak? Kayak dalang juga sekarang pasti ada Titin. apa? Ya, Nah, ini apa Paranggonone gitu ya. Elsa dan sebagainya. Nah, itu kan seperti itu apa? mulai Biasanya itu pengaruh misal ya, ini untuk ikon yang mau diambil. Misal
itu sinden. Iya, Nah, ya, sinden itu sindennya. aja berpengaruh gitu. Misal untuk yang di pinggir itu Mbak Pre gitu. Iya, iya, Nah, iya. kalau pakai sinden Mbak Pre itu mesti penontonnya banyak. Banyak gitu. juga, gitu ya. Gitu. Jadi ada ikon-ikon tersendiri yang harus Tonjolkan, ditampilkan ya. di suatu kesenian biar nanti untuk Iya. menarik penonton gitu. Kalau lebih ya. ke situ ya. Mungkin kalau kalau mungkin kelasnya Magelang ini Mas Irul Skarimba gitu. Ah, Misalnya gitu. Mas Irul itu Yang lagi masuk di- angin, penontonnya dikit gitu. ya. Iya. Biasanya gitu. Berarti tetap ada ya. Iya. Tetap ada. Misalkan Figur-figur yang ikonik itu tuh mempengaruhi sebuah pertunjukan memang ya. mempengaruhi Iya. penonton atau pertunjukan itu ya? Ya pertunjukan itu Dua-duanya. sendiri kan terus Iya. akhirnya penonton kan terhipnotis untuk ini, Untuk apa lihat hadir ya. kan ya. Iya. Ya. Mas Arya. Mas Di sini kan, terus. ayo, apa mulai foto-foto mana? Mas Arya. Bingung Kesenian gerabak itu kan sekarang sering banyak bermunculan. Dikala kita ada sebuah tanggapan ya, yang mungkin ini yang di luar dari skenario pemerintahan itu, kalau misal pun dari personal itu sebenarnya ada target atau budgetnya tersendiri apa enggak sih? Misal pun jauh dekatnya itu bayari piro itu kan mungkin jenengan lebih paham itu di situ. Atau Kalau- bagaimana? Kalau menurut saya sih kebanyakan kalau di gerabak itu tidak memasang budget atau berapa Iya, iya. harus berapa enggak ya, mungkin kalau dari teman-teman kesenian itu yang penting cukup untuk operasional, untuk Ganti bedak bedak, ukur ya. atau untuk yang belum punya Transportasi, pakaian, ya, untuk akomodasi sewa lah paling pakaian ya. atau apa gitu, Ya. cukup itu sudah dijalani, enggak Lebih harus kompromi ya Mas ya? iya, Lebih kompromi. enggak harus istilahnya pasang budget sekian. Beda kalau seperti Mbak Evi mungkin kebutuhan sendiri untuk pakaian, untuk perform. Mbak Evi itu kebutuhannya lebih Iya. Oh, di kala bedanya Mbak, atau apa Mbak, itu? Mbak Evi itu solo karir dibanding dengan grup itu akan beda kebutuhan. beda, iya. Jadi kalau misal pun seperti ini Mbak Evi juga mempunyai target sendiri atau mempunyai harga sendiri gitu. Bagaimana maksudnya? Kalau saya sih nggak matok harga harus berapa enggak, Iya. tapi orangnya yang memberi job ke saya tuh kayak udah tau lah, Udah oh tahu ini lah, orangnya rate-nya berapa. gini, oh ini bisa, misalkan kan saya narinya nggak soreng, kadang juga gambyong, kadang juga tari lainnya gitu kan. Nah untuk tarian-tarian tuh kayak ada level-levelnya Ada sendiri gitu loh. rate-nya Ya gitu. Enggak, kita maksudnya gini, Gimana? kalau misal pun Mbak Evi di job di Soreng. Dikala itu Soreng berbayar sendiri grupnya itu. Terus Mbak Evi itu berbayar sendiri atau termasuk include grup Soreng itu gitu loh. Ya di grupnya. ya di grupnya. Bukan pribadi ya. Bukan pribadi. Karena yang mungkin yang nanggap itu kan nanggap grupnya. Grupnya. Iya, bukan ini. Kalau dapat Iya. dapat EVI ya itu bonus. Oh gitu Kan kan. gitu. Misal pun seperti kalau ada tadi itu misal pun wayang itu bintang tamunya itu Elisa. corone Elisa itu. Elisa kan dapat sendiri secara Elisanya dan si Grup. grupnya wayang itu Wayang, dapat kan. sendiri gitu loh. Apakah kalau di kesenian-kesenian kayak gitu enggak terjadi ya? Enggak. Kalau saya pernah Nah. kayak misal nih Bang Gede kan Iya siap. mau Ngejob. ngejob grup ini. Iya. Nah grup ini kebetulan suka Pakai pakai jasa jenengan. saya. Iya. Terus Bang Gede bilang sama grup ini, Ini aku tapi boleh loh. iya pakai Oh. itu loh. Kalau nggak itu saya nggak mau Iya. gitu. Pernah sih. Pernah juga gitu Terus ya. dari siapa si grup itu sendiri nih? Neng ini loh dek, nek misalnya pun arep karo Evi bayar dhewe loh, orang itu termasuk include itu ada kan seperti itu? Ada. Mungkin ya. Nah, Ini kan balik lagi tadi adalah hubungannya adalah kemajuan digital, Iya. kemajuan medsos, kemudian ke branding masing-masing Iya, dari iya. si Nah, performer. ini. Ada Tapi branding tadi, ya. itu juga tidak bisa terjadi di setiap grup gitu loh maksudnya. Oh, iya, iya. Kalau Betul, Nyon Sewu seperti yang di Sanjangki sama Mbak April, kalau ikon-ikon itu melekat di grup, ya otomatis dia satu include. Iya. Nah, kalau ini kan single factor. Iya. Artinya Evi bisa aja main Leluasa dimanapun di- yang dia dimanapun. mau. Iya. Sepanjang, Kan punya job. sepanjang memang. Tapi kalau aku sih melihatnya ini menarik ya obrolan malam ini karena ini ada grup, Iya. terus ini dia Solo juga karir, ya kan? solo karir yang karena dia juga punya pengalaman ya balik lagi kan portofolionya sudah cukup lengkap, artinya udah pernah Malang bola. mungkin lah salah satunya adalah bergeningnya adalah ketika di istana kan itu salah satunya ya. Jadi keputusan independen maupun single factor itu juga tepat menurut aku. Dan ini menarik sih menurut aku fenomena ini mungkin ya bagi Mas Arya juga sendiri udah melihatnya keren nih kan gitu. Karena tidak banyak ya, tidak banyak dari para performer yang mereka juga berani sendiri. Nah itu balik lagi ke skill kan. Iya, Maksudnya iya, kan dulu iya. katanya kan Soreng justru
menjadi portofolio setelah Gambyong, setelah apa baru menarik sih. Nah, seperti Mbak April sendiri, di kesenian Mbak April sendiri apakah bisa menampilkan sebuah ikonik satu, misal pun kalau Soreng misalnya kayak ada apa tadi Senopatinya itu dilalah kebetulan Mbak Evi perform sebagai Senopatinya. Lah kalau di kesenian Mbak April ini, apakah bisa menampilkan salah satu tokoh di mana tokoh itu nanti bisa dijob kemana-mana, tapi dengan segmen yang sama gitu, bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Ada juga ya siapa Mbak yang ada yang siapa? Enggak, Excel? Siapa? Enggak, yang cewek juga itu loh yang Excel. Tessa. Excel, Tessa. bukan. Siapa? Tessa. Iya. Tessa. Itu juga Iya. bagus ya. Iya. Kayaknya juga dia punya maksudnya punya bakatnya bagus. Nah, ini barusan juga ada ya kayak Excel ya. Excel itu hampir Excel sama ya juga. Mas Arya. Iya. Itu sama ya, dia solo Itu kan solo juga. seperti ya. dicoba Ah, di sini iya. gitu. Cuman mungkin bedanya kalau Excel itu lebih ke getruk, lebih ke itu ya, gantul, gambil dan sebagainya. Nah, ini seperti di grafik dua fenomena ini sebenarnya menarik untuk dikulik itu ternyata ketika si anak ini juga merasa dia juga skillnya di atas rata-rata teman-temannya itu dia bisa kayak gitu, tapi maksudnya yang dimaksud Mbak April mungkin si siapa Tessa. Tessa itu juga akan menguatkan menjadi ikon karena aku lihat beberapa terutama waktu parade kita buat itu dia cukup menonjol. Iya. Satu ya karena memang kita lebih ke good looking, kemudian juga kemauan dia walaupun good looking itu bagi aku nggak cukup sih, kalau dia nggak punya karakter juga dia akan tenggelam. Ya. Kalau itu lebih ke skill narinya, skill pesan ya, nari. karena good looking itu juga bisa ditacak pakai apa? Iya, pakai make up Iya, gitu loh. iya. Sekarang ini sudah Tapi kan kemauan kerasnya juga nggak bisa disetting Mas. Kemauan kerasnya keren sih menurut aku ya. Itulah makanya ya. kita pengen sih sebenarnya ngobrol dengan apa orang-orang yang masing-masing kayak penari itu energinya Benar, beda-beda. benar. Kelihatan banget kalau yang gitu. Ya aku lihat apa, pertama lihat Evi ini dulu, kupikir dia tuh udah 25 tahun. Aku belum kenal dulu nih, baru ini ya, boros berarti. baru atau karena make up ya mungkin. make up. Aku baru kenal juga. Yang saya Bu yang waktu apa? Waktu 2000 pinten ya, 2019 ya gue. Yang waktu itu dia udah jonggrang ya gue. Konsep di Kalangit gitu ya. enggak yang di Karnaval Karnaval ya, ya, 2019 gitu karnaval ya. itu apa? Karena aku lihat banget dia tuh ada karakternya jadi seperti itu, aku pikir ini dia udah punya anak satu, aku pikir atau seperti Ya itu apa mungkin karena make up, mungkin Roro Jonggrang di style untuk Exactly, aku sepakat. Ya. Jadi selain Ya. make up juga memang waktu itu ibu juga ngasih apa kostumnya juga pas ya Bu ya, waktu itu memang benar-benar itu juara satu ya Bu waktu itu. Juara satu waktu itu. Nah itu salah satunya. Terus kemudian aku lama terus akhirnya kenal ternyata baru SMA waktu itu. Lalu Oke. ini pengaruh apa penari ya, penari sama pengerawit nih, sama gamelan. Itu pengaruh banget nggak sih, maksudnya Tapi begini? di season yang ketiga ini akan kita kulik tentang hal itu. Karena nanti pasti jawabannya panjang Panjang lebar. lebar, ya. Kali trapesium itu. Ya, nanti Kalau itu saya kita lanjut di segmen ya, berikutnya. betul. Kita subuh dulu kopinya. Tetap stay di Rembuk Kopi, rembukan sambil ngopi. Tapi tak nambah bareng Mas. Oke Mbak Evi sendiri nih, apa sih harapan dan kemudian akan melakukan apa sih untuk ke depan ini biar bisa mencapai target-targetnya? Monggo silakan. Kalau untuk saya, untuk harapan pemuda-pemudi Gerabak khususnya, hanya 2 kata. Jangan berhenti untuk berekspektasi dan berekspresi. Yes, mantap. Terus kemudian mau masih ada target apa? Targetnya karena kan saya bukan cuma kayak penari, saya juga kayak koreografer lah ceritanya. Ya. Ya. Meskipun saya sekolahnya di peternakan, tapi kan ya kita harus keluarlah dari itu, masa mau angon pedus terus kayak gitu kan enggak. Pengen membuat suatu karya yang ini loh gerabak. Tapi tetap mau kehidupan Mbak Evi itu mau tetap didedikasikan ke kesenian ya? Pasti itu. Atau di zona pertanian tadi? Kalau keduanya bisa, kenapa enggak? Why not? Oh iya Iya. betul. Contohnya ngajari sapi joget. Boleh. Apakah korelasinya tuh ke situ itu loh? Dia joget depan sapi biar sapi itu Nah, makannya jadi Lahap ya. lahap. Iya benar. Oke, terima kasih Mas Arya. Seperti apa Mas? Harapannya terus akan seperti apa? Apakah masih istiqomah di jalur ini atau mungkin ke jalur lain? Kalau harapan saya untuk teman-teman kesenian Gerabak, satu tetap harus nguri-uri
kebudayaan yang ada di Grabak, warisan dari leluhur yang ada di Kecamatan Grabak. Baik, Satu ono itu, tanggapan dan ono tanggapan ya. iya, tetap harus semangat. Terus yang kedua, harapan saya itu Grabak itu belum pernah ada festival yang benar-benar dari Kecamatan Lokal Grabak. Grabak, ya. Itu harapan saya. Yang artinya kelasnya bergengsi ya Mas? Iya. Ya. Harapan saya di Grabak itu suatu saat ada festival yang benar-benar dari Kecamatan Grabak. Satu itu, terus yang kedua, Grabak itu supaya pelaku-pelaku kesenian baik itu penari atau apa itu didirikanlah paguyuban kesenian se-Kecamatan Grabak. Itu kebetulan saya sudah mulai merancang, cuman memang belum ada pendamping yang mensupport saya. Harapan saya nanti baik dari pemerintah atau pemerintah desa maupun kecamatan ada dukungan untuk Ke arah sana ya. Tapi apakah mungkin dari bukan kedinasan tapi dari sponsor mungkin bisa Mas Arya itu? bisa dari bisa, sponsor istilahnya. Sponsor kan juga mendukung untuk Operasional. operasional atau apa gitu. Tapi intinya untuk paguyuban itu didirikan untuk Didirikan. menampung ya Mas, untuk segala menampung, sesuatu. untuk menampung para pelaku seni Iya. Grabak, untuk menghidupkan juga yang istilahnya kesenian Grabak. Wah kok lemes. Iya. Apakah itu Nek diangkat apa itu kan bisa. menganalogikan seperti ini Mas? Jadi kesenian yang di Grabak itu satu pintu gitu. Jadi suatu ketika kalau ada job nanti yang nyari itu dari paguyuban itu. Kowe Bukan, pengen apa? bukan, Pengen soreng, yo tak jiko ke sana atau bagaimana seperti bukan apa? untuk itu. Yang penting setelah ada paguyuban, ada kerukunan kesenian di kecamatan Grabak. Memikirkan nasib bersama-sama. Oh, gitu. Mbak April seperti apa untuk harapannya ini? Untuk harapan kedepannya, untuk khususnya pemuda-pemudi Grabak bisa lebih berkreasi lagi untuk Ya. membuat kesenian yang lebih dari daerah lain. Oke, Ya. seperti yang diharapkan Mas Cucu ya. Iya. Ya. Seperti yang dihadapkan Mas Cucu, Ya. untuk pelaku seni bisa jadi PNS. Setuju sekali. Terus pengen Iya, buat apa semoga. lagi Mas? Mbak April pengen membuat apa sih ya? Maksudnya ke depan Ya. itu akan seperti apa sih targetnya? Ada target mau Ada apa? target. Kan sekarang untuk pelaku seni untuk yang cewek masih kurang ya. Oh masih minim ya? Mas minim. Saya harapkan untuk pelaku-pelaku seni lebih banyak untuk yang cewek biar Memberikan kuota lebih. ya? Soalnya kalau cewek itu mesti Iya. nanti Oke. Ada bisa daya tariknya tariknya ya? sendiri Iya, gitu. oke. Jadi Ya, untuk ini pelaku Mbak seni kan Evi masih lagi. Ini apa yang dari Grabak pernah di istana, mungkin besok ke IKN. Iya. Iya kan? Amin, Iya. amin, amin, amin. Oke, obrolan kita sebenarnya cukup menarik Pak Jutek, tapi karena kita dibatasi dengan durasi dan Ya. mungkin mereka yang di luaran sana juga mungkin apa sih dan sebagainya. Ya, nanti nanti- satu kita akan bedah satu persatu. Betul ya, nanti kita hadirkan beliau ini secara personal, Iya. kita kulik lebih dalam lagi. Jadi mungkin kita akan lebih rinci nanti membahasnya. Tapi untuk saat ini kita cut dulu. Suatu ketika kita akan undang Kembali mereka lagi. satu persatu, kita gojok di situ. Oke, sampai saat ini kita tutup dulu perjumpaan Rembuk Kopi pada sesi mengenai seni dan budaya. Nanti ketemu lagi di sesi berikutnya. Rembuk Kopi, rembukan sambil ngopi. Gerabak minik ojo ilang. Gerabak. Pakai.